Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdurrahman bin Auf termasuk dalam kelompok sahabat as-sabiqunal awwalun. Ia memeluk Islam pada hari-hari pertama Islam didakwahkan, yakni lewat perantara Abu Bakar As-Siddiq. Ia juga termasuk dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga ketika masih hidupnya. 9 orang lainnya adalah 4 khalifah Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kemudian Abu Ubaidah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Thalhah bin Ubaidillah, dan yang terakhir adalah Zubair bin Awam. Abdurrahman bin Auf termasuk seorang sahabat yang selalu berhasil dalam perniagaannya, sehingga hartanya selalu melimpah. Apapun bidang usaha yang ditekuninya selalu memberikan keuntungan, sehingga ia sempat heran atas dirinya sendiri dan berkata, "Sungguh mengherankan diriku ini. Seandainya aku mengangkat batu, tentulah kutemukan emas dan perak di bawahnya." Namun, kekayaannya yang melimpah tidak menjadikannya takabur. Orang yang belum pernah mengenalnya, bila bertemu untuk pertama kali, mereka tidak akan bisa membedakan antara dirinya sebagai tuan dan pelayan atau pegawainya, karena kesederhanaan penampilannya. Pernah suatu hari ia dipusingkan dengan hartanya yang begitu melimpah, sehingga ia begitu gelisah dan tidak bisa tidur. Istrinya yang bijak dan penuh keimanan memberikan saran yang bisa menenteramkan hatinya. Sang istri berkata, "Hendaknya hartamu engkau bagi 3. Dengan sepertiganya engkau carilah saudaramu seiman yang berhutang, kemudian lunasi hutangnya. Sepertiganya lagi, carilah saudaramu yang seiman yang memerlukan uang dan berilah mereka pinjaman. Dan sepertiganya lagi engkau pakai sebagai modal perniagaanmu." Ketika Nabi SAW menyeru agar umat Islam bersedekah untuk mendanai perang Tabuk, Abdurrahman bin Auf menyedekahkan seluruh hartanya yang berjumlah 8.000 dirham. Umar bin Khattab mengadukan sikap Abdurrahman bin Auf ini kepada Nabi SAW karena tidak menyisakan apapun untuk keluarganya. Sedangkan Umar bin Khattab menyedekahkan separuh hartanya sebanyak 100 uqyah. Separuhnya lagi ia tinggalkan untuk keperluan keluarganya. Karena pengaduan Umar ini, Rasulullah SAW kemudian memanggilnya dan bertanya, "Wahai Abdurrahman, apakah engkau meninggalkan sesuatu untuk keluargamu yang engkau tinggalkan?" "Benar ya Rasulullah," kata Abdurrahman. "Aku telah meninggalkan untuk keluargaku sesuatu yang lebih baik dan lebih banyak daripada apa yang kusedekahkan." "Berapa?" tanya Rasulullah. "Kebaikan dan rezeki yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya," jawab Abdurrahman bin Auf. Rasulullah SAW membenarkan sikapnya dan menerima alasan Abdurrahman tersebut. Suatu hari, beberapa tahun setelah Rasulullah wafat, terdengar suara bergemuruh dan debu mengepul menuju kota Madinah, seolah-olah ada pasukan yang sedang menyerbu kota Madinah. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an berkata, "Apa yang sedang terjadi di kota Madinah ini?" Seseorang menjelaskan bahwa kafilah dagang Abdurrahman bin Auf baru datang dari Syam. Sebanyak 700 kendaraan penuh dengan barang yang bermacam-macam. Masyarakat Madinah menyambut dengan gembira kedatangan kafilah tersebut, karena mereka pasti akan ikut merasakan manfaatnya. Mendengar penjelasan tersebut, Aisyah tercenung sesaat seolah-olah mengingat sesuatu. Kemudian ia berkata, "Aku ingat Rasulullah SAW pernah bersabda, Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan perlahan-lahan. Ini yang mungkin dimaksud beliau." Sebagian sahabat yang mendengar ucapan Aisyah tersebut menyampaikan ucapan tersebut kepada Abdurrahman bin Auf. Dan sebelum sempat barang perniagaannya diturunkan dari kendaraan, ia langsung bergegas menemui Aisyah dan berkata, "Anda telah mengingatkanku akan hadis yang sebelumnya tak pernah kulupakan. Dengan ini aku memohon dengan sangat agar engkau menjadi saksi bahwa kafilah dagang dan semua muatan berikut kendaraan dan perlengkapannya kubelanjakan di jalan Allah." Sewaktu ia sakit keras menjelang ajalnya, Aisyah mendatanginya dan menawarkan agar jenazahnya nanti dimakamkan di halaman rumahnya, sehingga berdekatan dengan makam Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar yang ada di dalam rumahnya. Tetapi Abdurrahman bin Auf adalah seorang yang rendah hati. Ia merasa malu diberikan penghargaan yang setinggi itu.
Ia memilih untuk dimakamkan di dekat makam sahabatnya yang telah mendahulinya, yaitu Utsman bin Maz'um radhiyallahu an di Baqi. Pada detik-detik terakhir nyawanya akan dicabut, ia sempat menangis dan berkata, "Aku khawatir dipisahkan dari sahabat-sahabatku karena kekayaanku yang melimpah ini." Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.